Kalau menteri datang, penjemputnya itu birokrasinya tuh Iya iya iya. penjemputnya, VIP room-nya segala macam tuh harus siap, Wow, gitu. Karena heeh. ada kejadian, ada menteri yang datang tidak dijemput, itu satu shift kena skorsing semua. Justru kalau gede, mereka takut mereka tambah repot. Mmm, Takut tambah pusing, takut, wah modal gue tambah gede dong kalau oke. sekarang aja kayak begini udah pusing, aduh repot banget ya. Kalau saya mau gede harus ngelatih karyawan. Heeh, Karyawan udah pinter, resign. terus Udah ya, pinter, bikin sendiri, mmm. ya kan. Saya, mau gede, jadi akhirnya mereka itu mau besar, tapi nggak mau repot. Mmm. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan kali ini kita kedatangan tamu yang menginspirasi banyak orang. Ini udah kalau teman-teman ngikutin dari sosial medianya ya itu udah sampai jutaan subscriber, kita ngelihat ya udah sampai masuk ke layar lebar berapa kali ya. Ini tanpa berlama-lama saya pengen kasih kesempatan buat Coach Tom atau Halo. Tom MC Ifle ya. Asik. Kita sebutnya Coach Tom aja. Boleh Coach, silakan perkenalkan diri dong. Halo teman-teman, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Saya banyak membantu business owner yang ingin punya banyak waktu dan banyak uang dengan membuka potensi diri mereka. Wis, mantep banget tuh kan, membuka potensi diri gitu Ya. ya, dan sebenarnya ini kenal sama Coach Tom tuh udah lama dan sering ngeliat nih kiprahnya udah sampai layar lebar segala macam ya, kemarin ada apa, Juragan Zaman Now gitu kan, Nah, terus ada apa lagi tuh, kayak kayak banyak banget nih udah ceritain dong ini awal mulanya, itu sebagai ya kita ngomongnya sebelum jadi Coach Tom, apa nih, Pak Tom, nah, itu gimana tuh kisahnya? Boleh nggak coba diceritakan dong ke teman-teman kalau nih? mulai dari awal mulanya sebenarnya saya adalah profesional I see, yang bekerja di awalnya, airlines. airlines, Kerja di oke, airlines 5 tahun, lalu di biro perjalanan 11 tahun, hmm, lalu kemudian membeli franchise coaching di Amerika, lalu oke, kemudian mengembangkan coaching di Indonesia. I see. Nah, 5 tahun di airlines ini cukup menarik karena di sana saya belajar satu hal yang membuat saya terpesona dengan yang namanya sistem. Mmm, Jadi manusia itu ternyata bisa bekerja dengan inisiatif. Manusia itu bisa bekerja tanpa disuruh. mmm, Manusia itu bisa bekerja berkoordinasi secara sehat ya, bermartabat. Itu di airlines tuh, oke nggak ada owner-nya kan di sana. oke, Ya, GM-nya nggak turun lapangan tiap hari. Tapi kok kita bisa berinisiatif, tahu tuh jam berapa ada di mana, mmm, setelah ini kemana, lalu kemudian istirahat ngapain, ya, shift itu ngaturnya bagaimana, itu sudah autopilot. autopilot ya, Autopilot. Dan oke, banyak orang yang berpikir bahwa autopilot itu impossible. Loh kok saya bisa mmm, bekerja di airlines yang nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang perintah. Kalau misalnya kita bahkan, eee eee, sumber pengetahuan, kita nggak butuh nunggu di training sama diklat. mmm, Kita bisa belajar sendiri, ada prasarananya, oke, autopilot pula wow, belajarnya. iya, Jadi disitulah saya, mungkin orang lain bekerja untuk cari uang, mmm, saya bekerja untuk belajar. I see, Jadi keren di nih, sanalah saya belajar, oh ternyata ada namanya sistem. mmm, Sistem itu membuat kita bisa bekerja walaupun tidak diperintah, tidak perlu disuruh. Dan ternyata ya outputnya adalah productivity. iya, Semakin tersistem, semakin produktif. Begitu. boleh diceritain lebih dalam nggak tuh? Coba. Nah ini akhirnya yang jadi menginspirasi untuk masuk ke coaching? Ya, disitulah karena background saya kan orang tua, jualan, ya saya juga ikut ikut jualan juga. Mmm, Dan yang namanya entrepreneur di produk rumahan pasti susah ngatur orang. iya, Karyawan keluar masuk, mmm, kalau karyawan lagi mau kerja, ya kerja, kalau lagi nggak mau kerja, mereka malas kerja, ya nggak masuk kerja. iya, Itu risiko besar untuk seorang pengusaha. iya, Dan orang tua saya sangat
repot sekali gitu ngatur orang. Hmm. Ini kok nggak ada yang repot Hmm. gitu. Itu yang membuat saya, menurut saya sangat-sangat keren banget nih sistem nih. Nah, tapi belakangan di, biro perjalanan saya belajar satu hal lain, dua hal, yaitu marketing dan people development. Hmm. Jadi Oke. marketing dan people development saya belajar di airlines, di biro perjalanan. Ternyata bisnis itu nggak bisa jalan kalau people-nya nggak jalan. Ah, oke. Walaupun ada sistem, tapi ternyata people-nya tidak terdevelop, rupanya saya nggak lengkap tuh informasi tentang sistem. Ya, Nggak hanya kalau punya SOP pasti jalan, enggak ya, ternyata. Ternyata harus di-develop dulu orangnya. ya. Nah, setelah itu belajar marketing. Jadi kebetulan pas krisis tahun 97, 98 saya dipindahkan bagian dari di ticketing officer di marketing, pindah ke marketing. Jadi kerjanya di sales lah, di Mhm. sales sebelum naik ke marketing. Jadi di sales itu saya harus kunjungan ke perusahaan-perusahaan, ya, kenalan dengan resepsionisnya, Oke, mencari contact person-nya siapa, presentasi, sampai dapetin corporate deals. oke. Jadi kerja saya seperti itu, sampai berprestasi lalu kemudian diangkat menjadi sales and marketing manager. Di situ berhubungan dengan iklan, berhubungan dengan agency, berhubungan dengan event, Hmm. ya ada lebih dari 300 strategi marketing yang pernah kita implementasi dan, saya jadi ngerti tuh kalau nyebar brosur cara yang mana yang paling efektif. Kalau bikin billboard cara seperti apa yang paling efektif. Jadi lebih lebih mendalam di sana. Dan Oke. akhirnya ya saya merasa bahwa, oh ya ilmu ini ternyata, hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Hmm. UKM itu tradisional sekali. Ya. Terus gimana caranya saya bisa bantu orang-orang seperti orang tua saya. Bayangan saya semua UKM itu seperti orang tua saya, yang punya Hmm. angkot ya, lalu kemudian harus ngurusin supir tiap hari, Ya. pusing ya. Gimana caranya bantu mereka? Seperti ketika saya bekerja di airline, seperti ketika saya bekerja di biro perjalanan yang awal masuk hanya miliaran, sekarang sudah triliunan. Hmm. It's happening begitu. Nah, Hmm. muncullah pencarian. Pencarian saya adalah ada nggak sih ilmunya untuk membuka potensi orang? Ternyata ada ilmunya. Potensi Namanya orang. coaching I see, oke. gitu. Keren. Sebelum sampai ke coaching-nya nih, jadi itu kan tadi kita ngelihat dari yang airline, terus habis itu ke biro perjalanan. Betul, Belajar untuk people development segala macam. Memang memang problema terbesar kita ngomongin dalam sebuah bisnis pasti kalau kita ngomong dari podcast sebelum-sebelumnya teman-teman kalau pengen nonton ya, pasti kalau nggak penjualan, SDM, keuangan nih. Ini betul, 3 nih betul. problem pengusaha nih. Nah, SDM ini tuh yang paling krusial sebetulnya kan. Coach udah dealing sama begitu banyak. Jadi kalau boleh tahu sebelum sampai kita ngomongin ilmunya ya, nanti Mmm, teman-teman nyimak nih. Background-nya dulu apa sih Coach kalau boleh tahu? background. Background kan dulu di penerbangan tuh kerjanya apa, terus sampai sini kan Oh itu kan ya, sales tuh, sales marketing kan iya pengen iya tahu iya. nih gitu kan. Nah, kalau Heeh. di airlines. Kalau kuliahnya lulusan apa atau apa juga boleh tuh kalau mau Nah, diceritain. pertama kali saya masuk airlines itu karena saya kuliahnya di airline business course. Oh emang Airlines spesifik ya business, justru ya? heeh. Oke. Jadi airlines Heeh, business. heeh, heeh. Jadi ngitung kargo, Wow. ya Wow, ngitung oke. loading pesawat, ya di operation harusnya. Iya, iya, Harusnya tuh iya. saya jadi ramp officer I see, oke, oke. gitu. Harusnya tuh ngurus dengan kapten gitu. Oh gitu, "Kapten, oke, oke oke. ini, barang udah masuk, mail sudah masuk sekian, passenger ada sekian." I see, oke, Ngitung oke. tuh ada berapa anak, kilogramnya berapa, Ya, orang dewasa kilogramnya berapa, itu ada average-nya. ya. Lalu kargo masuk ke kabin nomor berapa, di kompartemen berapa, itu kerjaan kerjaan I belajarnya see. begituan, Iya, 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 makanya iya. masuk ke airlines. I see. Tapi waktu di airlines nggak dapat kesempatan untuk bekerja di Situ operation, malah. Oke, jadinya malah kerjanya di passenger handling. I see. Gitu, di passenger handling itu kerjanya ketemu customer, ngarahin customer, ya kan. Kalau ada problem dengan customer saya yang handle gitu. Heeh, 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 yang Nah ribet lah ya. di namanya passenger handling. Beberapa bulan saya bekerja, saya karena semangat belajar, saya belajar ilmu-ilmu yang mungkin orang harus masuk diklat dulu baru bisa ngerti. Ya, Nah, karena saya belajar sendiri, nggak ada batasan bahwa, "Oh, kamu hanya boleh sekian sampai sekian." Saya belajar sampai
hal-hal yang mungkin gak diajarin. Ya. Nah suatu hari ada kejadian, ada seorang menteri yang mau tiba di Denpasar, karena zaman dulu tuh nggak bisa telepon-teleponan tuh, Hmm. dan belum ada email, Hmm. adanya telex. Oke. Nah telex itu Nggak ngalamin kan lu kan? kita ngetik, tek 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 tek, kita print, kita enter, dia harus keluar. Telex itu harus keluar dan kodenya itu kode sandi semua. Oke. Bahasanya itu bahasa sandi. 3 huruf karena dibayar itu per karakter. Oke. Oke. Nah, terus dia harus di-CC tuh. Harus di-CC ke Operation Bali, harus di-CC ke tim Bali. Karena kalau menteri datang, penjemputnya itu birokrasinya tuh Iya iya iya. penjemputnya, VIP room-nya segala macam tuh harus siap, Wow. gitu. Karena Oke. ada kejadian, ada menteri yang datang tidak dijemput, itu satu shift kena skorsing semua. Wow, oke. Nah, si VIP room pada saat itu saya bertugas di VIP room, mereka bingung ini telex kenapa nggak bisa dikirim, Hmm. gitu. Padahal yang mengoperasikan adalah orang di training di Swiss. Jadi dulu kalau mau belajar Nelex, itu harus belajarnya ke Swiss. Oh wow, oke. Namanya Thomas ya, sistemnya namanya Thomas. Terus saya bilang, "Pak, boleh nggak saya bantu?" "Kamu tuh siapa?" "Anak baru, Iya. belum lulus training." "Kamu siapa?" "Oh saya Tom." "Kamu bagian apa?" "Oh saya di passenger handling." Dulu namanya greeting Oke service. oke. "Kamu tahu apa soal telex?" Iya. "Enggak Pak, saya beberapa kali belajar, mungkin saya bisa bantu." Saya kasih cuma satu titik doang. Satu titik ngeprint, pret 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 pret, dot matrix loh print-nya, Iya iya iya. Epson dot matrix. Oke. Dia bilang, "Wah, ini anak siapa? Titipan dari mana? Jangan-jangan udah pernah sekolah di Swiss, Oke oke ya, oke. terus dibawa ke Indonesia." Dari situlah saya dapat kesempatan-kesempatan. I Dari see. awalnya bekerja di passenger handling yang kerjanya di koridor, yang kerjanya di check-in counter, Hmm, sekarang di VIP room, VIP room. I see. Handle-nya adalah customer service and protocol. Jadi protokoler harus lewat saya, Wow. approval saya. Padahal itu anak ijo banget gitu. Oke. Itu hanya karena satu, saya tidak bekerja untuk cari uang, tapi untuk belajar. Nah, itu proaktif, inisiatif, ya kan? Jadi Ya. kita ngomongin buat teman-teman yang nonton ya, itu ilmu yang bagus banget lo barusan dari ini. Jadi dari situ berkembanglah sampai sekarang. Silakan coba Ya. dilanjutkan ceritanya nih. Nah, jadi kalau pindah ke tour, awalnya adalah ticketing, Hmm. ya, kembali ke basic ya, Ya ya kembali ke ya. basic, jadi ticketing officer, lalu kemudian naik asisten supervisor, Heeh. lalu kemudian, Krismon. Oh. Nah tahun 97 itu pas penembakan Trisakti itu saya Oh. menyaksikan tuh, Hah? Di situ? di lokasi penembakan, Oh, coach ikut demo? hampir. Oh iya, oke oke. Oke, terus? Enggak, waktu itu kan kita ada shift Heeh. ya, kita ada 3 shift, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk malam, I ada see. jam malam itu yang subuh sampai pagi ya, jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Nah saya masuk pas di jam siang. Nah pas jam masuk siang itu naik, mikrolet, berhentinya di Grogol. Hmm. Jadi saat itu marinir udah di mana-mana, kebakaran di mana, di pom bensin udah rame. Jadi penembakan kita tuh lari tuh sambil melindungi kepala tuh. Wow. Jadi saya pas nyampe kantor, saya bilang, "Di Grogol udah rame nih, harus buru-buru mengungsi." Jadi Wow. semuanya bikin benteng, semua perempuan, laki-laki pada ngungsi semua ke Saripan Pasifik, gitu. Wow. Jadi bisa merasakan itu memang mencekam banget. Nah, sejak Merinding. saat itu saya, travel itu sangat-sangat, terpuruk. Karena jualan susah, apa susah, dan mereka Hmm. harus start from zero lagi. Nah, kita lakukan apa? Kita bikin inisiatif-inisiatif untuk punya pasukan penjual yang dulunya nggak pernah ada. Nah, itu waktu itu saya ikut jadi salesman. Mmm. Ikut jadi salesman, ya ternyata cocok juga nih jadi salesman. Terus naik ke
sales and marketing manager. Jadi sales and marketing manager membawahi banyak outlet dan cabang. Ya. Ya lalu kemudian berkembang lagi menjadi VP atau dulu Head of Division Retail Business Development. Kerjanya ya buka cabang, bangun sistem, training, branding, marketing. Jadi di situ banyak sekali aspek-aspek business development yang ternyata saya pelajari pada saat menjadi Head of Division gitu. Pengalaman kerjanya mulai dari situ, ternyata sampai di sini Ternyata bentuknya ya. passionnya adalah membantu orang, I see. ya membantu orang untuk bertumbuh begitu. Keren. Coba ceritain kalau gitu, gimana caranya Coach Tom membantu orang-orang untuk bertumbuh nih? Kalau di dunia coaching memang agak sedikit beda dengan consulting. Jadi pas saya belajar tentang coaching, saya juga agak kaget gitu bahwa oh kok beda ya dengan consultant. Kan yang kita kenal dunia consulting itu adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah. Seperti dulu yang terkenal tuh Bain, McKinsey, Boston Consulting, PwC, Ernst & Young. Wah mereka itu orang-orang yang membantu perusahaan benar-benar menyelesaikan masalah. Tapi ternyata masalah terbesar corporate itu beda dengan permasalahan di UKM. Karena passion saya adalah perusahaan menengah. Jadi kalau terlalu kecil mereka fokusnya survival. Tapi perusahaan menengah mereka fokusnya adalah scale. Nah pada saat mereka scaling mengembangkan bisnis problemnya banyak. Ya orang, ya sistem, ya marketing, kemudian keuangan, permodalan, wah kompleks banget. Jadi sebetulnya bisnis kelas menengah atau bisnis menengah omset 10M per bulan 1 sampai 100 miliar itu problem terbesarnya bukan pada bisnisnya tapi pada ownernya. Jadi ownernya yang mindsetnya bagus, mereka pertumbuhannya bagus. Business owner yang mindsetnya mentok, bisnisnya juga mentok. Nah, pada saat saya belajar coaching, ternyata ilmunya adalah banyak membuka potensi lewat pertanyaan. Bertanya, klarifikasi. Tapi nggak hanya sekedar nanya ya. Jadi pertanyaan itu kalau kita bisa membuat konstruksi yang benar, dia akan membuka potensi seseorang. Bukan hanya asal nanya. Ya. Nah banyak orang berpikir, oh gue cuma ditanya-tanya doang, bayar mahal. Kenapa? Karena pertanyaan itu harus dibuat, harus dirancang sedemikian rupa untuk bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang. Nah itu saya baru ngerti, oh ada ilmunya ternyata. Dan ternyata benar-benar berdampak. Kalau kita membuka potensi lewat banyak cara ya, buka potensi itu banyak cara. Lewat belajar. Ilmu pengetahuan bisa nggak buka potensi? Bisa. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak orang yang tahu tapi tidak melakukan? Kenapa? Karena banyak barrier yang ada di dalam batin kita yang mengatakan, susah, berat, cuma segini doang. Kan banyak, gitu doang masa, tapi nggak dikerjain. Nah coaching itu akan membantu orang itu keluar dari cangkang mereka. Sehingga lebih berani mengambil keputusan, lebih berani menjadi bisnis ya pengusaha yang memberikan dampak kepada tim, kepada customer, dan akhirnya kalau mereka keluar, mereka lebih berani, bisnisnya pun akan ikut berkembang juga. Keren, oke. Ada contoh spesifik nggak yang pernah dialami nih? Kalau misalnya ngomongin dari yang tadi, mungkin ada mental block-nya atau apa terus itu? Oh banyak. Boleh share nih? Mental block terbesar adalah fear of success. Wow, oke. The fear of success. Jadi bukan takut gagal, enggak. Justru kalau gede, mereka takut, mereka tambah repot. Takut tambah pusing, takut, wah modal gue tambah gede dong kalau sekarang aja kayak begini udah pusing, tambah gede ya tambah pusing lagi, oh gue gini-gini aja deh. Fear of success itu besar. Atau misalnya, aduh repot banget ya,
Kalau saya mau gede harus ngelatih karyawan. Ah, Karyawan udah pinter resign. terus Udah ya. pinter bikin sendiri. Hmm. Ya kan? Saya mau gede. Jadi akhirnya mereka itu mau besar tapi nggak mau repot. Hmm. Di balik ada lagi yang model sabotasenya adalah mau repot asal tidak besar. Mau repot asal tidak Asal besar. nggak jadi gede. Gimana tuh? Gimana? Dia punya satu bisnis nih. Nggak gede-gede amat. Belum berkembang banget. Dia tahu ini kalau difokusin, ini pasti gede sekali. Oke. Gimana caranya supaya dia nggak gede? Dia bikin kesibukan lain. Ah. Bikin kesibukan lain. Awalnya bikin bakso nih. Dia tahu nih kalau dia bikin bisnis bakso, dia franchising, dia bikin Ya, fokus gitu ya. Yes. Dia bikin misalnya central kitchen, ini pasti bisa gede. Ya. Tapi sabotase itu mengatakan bahwa ngapain saya bikin gede-gede, saya bikin aja bisnis lain lagi. Bikin bisnis fashion. Oh, I see. Atau bikin yang lain lagi. Nanti yang ada semua bergantung dia. Semua akan bergantung dia. Itu adalah bentuk sabotase yang kelihatannya keren nih banyak bisnisnya. Keren banget tuh bisnis, ada bakso, ada fashion, ada hijab. Wah, ada bisnis mungkin ada bisnis IO ya. Wah, gue bisnis tuh banyak. Tapi nggak ada yang semuanya kecil-kecil. Yes. Kecil-kecil dan bergantung dari dia. Tujuannya hanya satu, karena pikiran bawah sadarnya takut kalau fokus tambah gede jadi sukses. Justru bukan orang pengen sukses, banyak orang takut sukses. Banyak orang takut sukses, teman-teman ya. Apakah kamu salah satu yang takut sukses? Takut sukses. Iya. Sekarang apa yang dilakukan sama Coach Tom? Jadi kalau di Top Coach Indonesia, kita itu Untuk orang-orang yang takut sukses ini nih. Nah, jadi kalau di Top Coach Indonesia kita mengajak orang untuk mengenali potensi dulu. Banyak orang yang tidak tahu potensinya, Kenal sehingga diri. mereka berpikir bahwa limit saya cuma segini. Oke. Bakso nggak bisa gede lah, paling cuma segini-gini aja. Nah, kalau mereka mengenal potensinya, oh ternyata bisa seperti ini, oh bisa sebesar ini. Mereka berani untuk fokus. Ya. Yang kedua adalah dengan melakukan assessment. Kita akan lakukan yang namanya business assessment. Oke. Assessment itu adalah satu proses untuk memeriksa bisnis secara holistik. Ya, memeriksa bisnis secara holistik. By the way, teman-teman kalau mau assessment nanti saya kasih linknya ya. Nih teman-teman ya, bisa Ya. lihat. Dari tadi kita ceritanya langsung nih, mau nunjukin gak nih website segala macam itu nanti lah ya. Gampang nanti lah. Oke. Tapi nanti saya kasih link aja deh buat Boleh, yang mau siap. melakukan assessment. Saya kasih linknya. Nah, jadi assessment ini akan memeriksa apa? Kita akan periksa 3 hal besar. Yang Apa nih? pertama adalah voice of business. Voice of business, apakah itu? Voice of business adalah apa sih sebetulnya yang menjadi kendala di dalam bisnis? Apakah di people-nya, atau di sistemnya, atau di strateginya? Oke. Jadi nanti struktur organisasinya kita lihat benar atau salah. Karyawannya passionnya itu ada di sana atau enggak. Ya, sistemnya itu sudah lengkap atau belum. Jadi sistem itu ada beberapa ya. Ada sistem untuk mendatangkan omset, ada sistem untuk menjaga omset, ada sistem yang bertujuan untuk melindungi omset. Jadi kalau mendatangkan omset, dia akan datangin cash masuk. Ya. Kalau untuk manage, mengelola, dia akan memastikan orang-orang yang bekerja itu tahu tugasnya. Nah, sama yang melindungi, itu kontrol. Supaya tidak ada kebocoran. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah voice of employee. Voice of employee. Ya, karyawan ini punya input apa sih sebenarnya yang mungkin selama ini nggak pernah diomongin ke owner. Karena informasi yang lengkap itu adanya di karyawan kita, bukan di business owner. Oke. Ya, informasi tentang apa yang disukai oleh customer, karyawan lebih tahu. Informasi kenapa customer nggak mau beli, karyawan lebih tahu. Oke. Informasi kenapa karyawan A resign, kenapa karyawan B resign. Bisa jadi lapor ke HRD, resignnya kenapa? Karena saya ikut suami. Padahal ada atasan yang toksik. Oke. Ya,
voice of employee itu harus kita tahu. Yang ketiga adalah voice of process. Voice of process. Nah, voice of process menunjukkan bahwa proses kita itu sudah tepat atau belum. Cara kerja kita sudah benar atau belum. Ya. Cara kerja supervisor sudah benar atau belum. Cara kerja dari manager sudah, jadi ada 3 level. Dari level supervisor, middle manager, dan eksekutif. Ya, eksekutif ini menguasai pekerjaannya atau enggak. Business middle manager menguasai kerjaannya enggak. Supervisor menguasai pekerjaan atau enggak. Lalu kita mau tahu strength inventory mereka. Ya. Siapa yang sudah bisa membangun orang. Siapa yang sudah bisa bekerja sesuai fungsi. Dan siapa yang hanya mampu fokus survival. Bertahan hidup aja. Jadi hidupnya dia hanya untuk hari ini. Besok gak kepikiran. Nah itu bahaya kalau misalnya 80% ada di bawah. Atau 90% di survival. Gak ada yang mikirin masa depan. Ikut Nah aja itu tunggu disuruh dibedah ya. di business assessment. I see. Nah ketika kita petakan, kita jadi tahu nih. Mau memulai dari mana. Mau membenahi dari mana. Nah dari assessment itu sangat-sangat komprehensif. Ya lengkap. Dari situ kita bisa buat strateginya. I see. Mau strateginya bangun sistem dulu, mau strateginya bangun timnya dulu, mau strateginya mau fokus ke strukturnya, prosesnya, jadi lebih gampang. Nah dari situlah bisnis itu sebetulnya bisa di set up atau didesain blueprintnya. Oke. Ya blueprint bisnis bisa di set up setelah tahu, oh ini adalah gambaran kesehatan kita. Kayak kita mau sehat ya diperiksa dokter dulu. Betul. Ya, betul. periksa dokter dulu, labnya hasilnya gimana? Oke, sekarang mau kemana nih? Mau sehat, mau lebih awet muda? Ya, blueprintnya beda tuh ya. Kalau misalnya saya mau hanya perawatan wajah aja, ya blueprintnya akan beda dengan kalau misalnya mau sehatnya dari dalam. Oke. Gitu. Ini sifatnya jadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang business check up. Pertanyaan bisnis check up mereka akan isi, lalu akan ada algoritmanya. Kita ada algoritmanya. Oke. Jadi nanti akan keluar tuh kesehatannya seperti bagus, apa? enggak gitu Oke. akan keluar. Terus action plan-nya nanti keluar Nanti nih. action plan-nya keluar juga. Oke. Terus baru habis itu nanti di-assess oleh si business coach, lalu bikin strategi bareng-bareng. I see. Dari situ mulailah coaching long term. Nah, makanya kenapa ya sebenarnya perlu seperti ini gitu kan? Karena Perlu. kalau enggak ya enggak tahu arahannya mau kemana. Iya. Nah, kalau kita ngomong nih sekarang, kalau ini berarti harus bisnisnya yang sudah berjalan dong ya? Kalau tadi kan ada middle management apa segala macam. Harus. Kalau yang UMKM tadi, itu Nah. kayaknya mereka mungkin nggak kepikiran coach, bener gak sih? Kalau UMKM sebetulnya mereka lebih bagus mengikuti yang disebut fast track. Jadi sebelum mereka bisa mengikuti assessment, biasanya kita anjurkan mereka mengikuti fast track. Fast track itu shortcut. Kalau benar-benar timnya misalnya di bawah 10 orang atau di bawah 20 orang lah. Di bawah 20 orang tuh masih relatif kecil ya. Ikut fast track aja. Perbaiki visi, ada 11 elemen. Apa aja tuh? Boleh di-share nggak? Visi, misi, culture. Turun ke 1 year focus goal. Turun ke struktur organisasi. Ya, struktur. Jadi saya punya visi diturunkan ke goal. Goal ini diturunkan ke struktur. Siapa yang akan mengerjakan. Struktur organisasi turun ke action plan. I see. Action plan turun ke key performance indicator. Nah, KPI turun ke SOP. Oh, keren banget. Action plan turun ke SOP. SOP turun ke training. Training turun ke review. Dari review, misalnya sehat atau enggak, baru reward and punishment. Yang ke-9. Nah, ke-10 ini adalah envisioning new goals. Jadi kalau saya 9 elemen ini sudah jalan, 9 elemen ini hanya untuk membuat bisnis Anda stabil. Nah, mau berkembang harus elemen ke-10. Elemen ke-10-nya adalah envisioning goal. Mau kemana 5 tahun ke depan? Mau kemana 10 tahun ke depan? Ya, the next step-nya apa? Nah, yang ke-11 ini adalah yang bisa mencapai goal ini adalah talent development. Nah, 11 arena ini diberesin dulu. Baru mau lebih gede lagi, mau lari kemana itu akan jauh lebih gampang. Gitu.
Itu mesti teman-teman tadi catat, rewind lagi. Ini kalau teman-teman itu bagus banget ya. Tadi apa aja tuh yang disebutkan dari 10 elemen ini. Itu teman-teman mesti punya dan mesti terapkan. Nah, nanti kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kontak aja ke Coach Tom ya. Nanti ada di sini ada Instagramnya kita tunjukin ya teman-teman nih. Lihat tuh. Ini Coach Tenar Ibu Kota guys. Asik. Wah. Ya kan nanti ngeliat juga di YouTube channelnya. Nah, saya pernah diundang waktu itu sekali untuk berbagi sama Coach Tom. Dari kita waktu itu sharing ya di YouTube-nya. Ini juga subscribernya banyak banget dan ini ilmunya juga banyak di sini teman-teman ya. Senang banget tadi udah dapat beberapa ilmu dan insight. Nanti teman-teman stay tune karena kita mau ngobrolin lagi justru sekarang kondisi ekonominya seperti apa, terus kendala yang dihadapi sama UMKM seperti apa. Kita udah bahas tadi ada fast track-nya, kita udah bahas tadi ada assessment. Nanti link assessment-nya juga bisa di-share. Nanti kita akan share tulis di kolom caption di sini juga ya. Semua teman-teman nanti bisa langsung ngelihat kalau pengen di-assess bisnisnya sama Coach Tom itu bakal seru banget. Ya, kita lihat lagi ada apa website-nya dari ini Top Coach Indonesia. Nih kita ngeliat nih. Jadi ya teman-teman kalau pengen kontak langsung bisa DM, bisa langsung lihat juga nanti di YouTube-nya, bisa ngeliat di sosial medianya, ada TikTok-nya juga. Coach Tom aktif banget gitu kan dan banyak menginspirasi teman-teman. Nah, Coach, di akhir sesi yang pertama ini coba bisa nggak ada satu tips and tricks buat teman-teman ya, mungkin kalau ngomongin tadi apa menengah atau UMKM, Ya. untuk mereka bisa punya tadi untuk ngalahin mereka punya fear of success gitu ya. Ya. Coba silakan dibagikan. Teman-teman, dalam bisnis itu kita sering menyalahkan bisnisnya salah, lalu ganti bisnis. Padahal bisnis itu baik-baik aja. Yang salah adalah orang yang menjalankan bisnis. Nah, untuk Anda bisa menjalankan bisnis apapun, Anda harus kenal banget dengan apa potensi Anda dan apa yang menghambat potensi ini. Jadi potensi dan interference Anda itu harus Anda kenali. Nah, dari sana kalau kita bisa hilangkan interference tadi, Anda bisa bangun yang disebut performance. Nah, disitulah Anda tidak hanya menjalankan sebuah bisnis, tetapi sebuah permainan personal development. Jadi bisnis itu tidak hanya nyari cuan, tapi cuan ini adalah cerminan dari personal development kita. Gitu. Semakin cuannya gede, berarti personal development Anda berkembang juga. Mantap, keren banget. Thank you banget Coach sudah berbagi sama kita. Teman-teman ingat ya nanti kalau pengen kenal lebih lanjut lagi langsung follow aja, subscribe. Dan semoga nanti bisa berhubung langsung sama Coach Tom. Nanti kita bakal undang juga untuk berbagi langsung sama teman-teman di The Entrepreneur Society Coach ya. Siap. Boleh, keren abis. Oke teman-teman, sekali lagi Coach Tom, thank you banget udah datang sama kita. Siap. Senang banget bisa berbagi. Nah kalau kita di The Entrepreneur Society itu ada ikrar pengusaha. Nah, gini ya. Kan kalau saya sebut The Entrepreneur Society, jawabannya adalah Go Bold and Beyond gitu ya. Boleh. Terima kasih Coach Tom udah datang. The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa teman-teman. Stay tune untuk episode berikutnya.